wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Pertama-tama kami ingin mengucapkan terima kasih banyak kepada Bapak Ibu sekalian yang sudah menyempatkan waktu untuk hadir pada pagi hari ini dalam rangka rapat koordinasi dengan mitra magang pada pagi hari ini. Yang terhormat Dekan Fakultas Teknik, Bu Titi, kemudian yang kami hormati Ketua Tim Task Force, Bu Erna, kemudian Bapak Ibu tamu undangan dari mitra yang berbahagia. Pada kesempatan ini mohon izin saya akan memandu rapat koordinasi pada pagi hari ini. Rapat hari ini hanya kita silaturahmi Bapak Ibu sekalian. Nanti untuk penjelasan lebih detail nanti akan disampaikan oleh Pak Nindyo terkait dengan persiapan maupun rencana pelaksanaan program magang kampus Merdeka ini. Untuk mempersingkat waktu, mungkin mohon izin untuk Bu Titik selaku Dekan Fakultas Teknik untuk memberikan sambutannya kepada Ibu Titik, kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Tentunya puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala kita bisa ketemu ya di acara koordinasi rapat dengan Bapak Ibu mitra dari program studi teknik sipil terkait dengan magang. Tentunya tak lupa juga saya menyampaikan yang terhormat kepada Bu Warek 1, Bu Erna, sekaligus sebagai tim Task Force, ketua tim hibah PPKM. Saya agak kebalik-balik dengan PKKM ya, sekarang yang agak tren adalah PPKM, PKKM Universitas Gadjah Mada. Saya juga mengucapkan selamat datang kepada teman-teman mitra. Mungkin tadi juga sudah sedikit disampaikan oleh Pak Nin di awal gitu. Jadi kami Universitas Gadjah Mada khususnya program studi teknik sipil itu dituntut untuk memfasilitasi mahasiswa kita untuk bisa belajar merdeka gitu ya, belajar merdeka dengan yang dicanangkan oleh Mas Menteri gitu ya, Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Nah, tentunya dari sisi fakultas juga sangat bersyukur gitu bahwa kita punya diberi kesempatan gitu, dan teman-teman dari universitas, dari prodi itu ikut berlomba-lomba, berkompetisi, dan akhirnya alhamdulillah memperoleh sehingga implementasi MBKM itu bisa terakselerasi, bisa terlaksana implementasinya dengan lebih cepat dan lebih baik harapannya. Nah, dari beberapa program di MBKM itu memang salah satunya magang. Adik-adik kita, mahasiswa kita, calon lulusan itu diharapkan juga punya pengalaman di pekerjaan, di bidang pekerjaannya, di bidang yang dulunya sebetulnya di kita programnya juga sudah ada ya di kurikulum, itu adalah kerja praktek, tetapi memang tidak
tidak diberi peluang lebih besar. Kalau sekarang sudah diberi peluang lebih besar, mungkin bobotnya sampai 20 SKS, sehingga memang harapannya mahasiswa itu betul-betul bisa merasakan lebih awal bagaimana dunia kerja gitu ya. Tentunya dengan persiapan. Nah, hari ini tentunya momentum yang paling bagus gitu ya untuk segera mengimplementasikan MPKM yang dicanangkan oleh pemerintah. Kita tentunya selaku institusi penyelenggara pendidikan itu harus mengakomodasi, dan kita memang harus saling bermitra. Jadi Pak Miko, Sugeng Rabu Pak Miko J dari Inkindo jadi memang benar gitu jadi nanti harapannya kita bekerja sama nanti bagaimana bentuknya dan ini juga bagian dari membuka jalan gitu teman-teman kita di dunia pendidikan, bagaimana kita bermitra dengan dunia kerja, dengan teman-teman di perusahaan, tentunya kalau di sipil ya tentunya bidang konstruksi. Jadi di sini saya harus menyampaikan dan diminta untuk menyampaikan segala dukungan, mohon dukungannya dari teman-teman stakeholder gitu ya, yang nanti kita bisa bermitra, saling menguntungkan bagi kami di perguruan tinggi, dan menguntungkan juga bagi teman-teman di perusahaan konstruksi. Dan tentunya juga menguntungkan bagi adik-adik mahasiswa supaya mendapat pengalaman yang lebih, yang kemarin hanya 2 SKS, yang mungkin cuma 3 bulan dan tidak full bekerja. Nah, sekarang diberi peluang. Nah, harapannya yang saya baca dari aturan yang ada, tentunya ini bukan etok-etokan gitu ya, tetapi adalah memang harapannya mahasiswa nanti bisa dilibatkan di bidang pekerjaan konstruksi yang ada, jadi masuk dalam tim sehingga adik-adik punya pengalaman yang lebih. Tentunya tidak lupa juga saya menyampaikan mohon bimbingannya, karena nanti perlu bimbingan dari teman-teman mitra untuk adik-adik itu lebih mendapat ilmu terkait dengan apa yang dibutuhkan di dunia kerja. Jadi mungkin itu tidak berpanjang lebar. Terakhir saya menyampaikan tetap jaga kesehatan ya, pada kondisi yang tadi saya agak belibet antara PKKM dengan PPKM, jadi karena kondisi sekarang yang memang tidak terlalu kondusif, tidak bisa ketemu. Harusnya ini kita ketemu, jadi lebih ada rasa gitu ya untuk bisa kita ketemu, tapi untuk kali ini memang belum memungkinkan. Kita harus terus menjaga kesehatan, menjaga supaya kita semua sehat, segera bangkit ataupun segera bisa beraktivitas seperti biasa ya, meskipun dalam kondisi adaptasi baru gitu ya, tetapi minimal kondisinya kita selalu diberi kesehatan, menjaga kesehatan. Prokes 5M termasuk hari ini kita 5M-nya adalah tidak melakukan mobilisasi ataupun ketemu. Jadi mungkin itu Pak Reza hal yang bisa saya sampaikan dari tingkat fakultas. Sekali lagi fakultas sangat mendukung gitu ya kegiatan yang ada di program studi. Tidak lupa saya minta dukungan dari teman-teman mitra. Mudah-mudahan bisa berjalan dengan baik dan lancar program ini, membawa manfaat bagi kita semua. Demikian, terima kasih. Mohon maaf jika ada salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik. Terima kasih. Sambutannya, arahannya untuk kegiatan kita pada
pagi hari ini. Selanjutnya langsung saja kami berikan kesempatan kepada Ibu Erna selaku Wakil Rektor 1, kemudian juga sebagai Ketua Tim Task Force pada kegiatan hibah ini, program kompetisi Kampus Merdeka. Kepada Ibu Erna, kami persilakan. Baik, terima kasih Mas Reza. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Bu Dekan, Bu Titik, kemudian Pak Pras selaku Kaprodi, dan PPK, Pak Nindyo dan Bu Wika, serta Bapak Ibu perwakilan dari mitra, dan juga Bapak Ibu dosen lainnya. Pertama-tama saya mengucapkan terima kasih kepada perwakilan mitra yang sudah bersedia bergabung bersama kami di dalam suasana yang memang kurang mengenakan, di mana COVID semakin merajalela. Kemarin saja 49.000 ya yang positif. Mudah-mudahan semakin membaik saja. Sekalipun demikian, kegiatan tidak bisa berhenti. Ya. Aktivitas di kampus juga harus tetap jalan. Seperti hari ini, kita bersama-sama akan membahas mengenai magang. Jadi perlu kami sampaikan bahwa program ini dilakukan dalam rangka pelaksanaan hibah PKKM, program kompetisi Kampus Merdeka, di mana hibah ini memang kita peroleh dengan perjuangan, karena kita bersaing dengan berbagai perguruan tinggi negeri dan swasta, dan Jana Badra termasuk salah satu perguruan tinggi yang mendapatkan hibah ini untuk 2 prodi, teknik sipil dan fakultas prodi hukum. Jadi dengan kebijakan Kemendikbud mengenai kampus Merdeka, Merdeka Belajar, perguruan tinggi itu mau tidak mau harus mempersiapkan diri. Karena sekalipun itu menjadi hak mahasiswa, tetapi perguruan tinggi itu wajib untuk memfasilitasi. Nah, Jana Badra sejak program ini digulirkan tahun 2020 itu kita sudah mempersiapkan diri, sehingga nanti tidak ketinggalan. Berbagai hibah juga sudah kita dapatkan, sehingga nantinya mahasiswa yang memang menginginkan untuk mengikuti program Merdeka Belajar ini kita sudah bisa memfasilitasi. Nah, salah satu programnya adalah magang. Jadi dengan Merdeka Belajar Kampus Merdeka ini memang mahasiswa itu diberi kesempatan untuk belajar di luar prodi, bahkan di luar kampus. Termasuk belajar di dunia industri. Dunia usaha, dunia industri. Sehingga memang diharapkan mahasiswa itu mempunyai pengetahuan yang lebih luas, kompetensi yang lebih bagus, sehingga memang kita harus memfasilitasi ini. Di samping magang ada pertukaran pelajar, ada proyek desa dan lain sebagainya. Memang Jana Badra belum bisa menyediakan atau memfasilitasi seluruh program yang digulirkan oleh Kemendikbud. Ada 8 program yang program MBKM ini, tapi kita berusaha untuk bisa memfasilitasinya. Yang sudah jalan itu jelas pertukaran pelajar, kemudian KKN tematik, dan kemudian magang. Jadi di sini peran Bapak Ibu Mitra ini memang kami perlukan, sangat kami perlukan. Oleh karena itu nanti kami mohon untuk bantuannya kepada mitra, bagaimana bisa membantu adik-adik mahasiswa kita untuk bisa magang di tempat Bapak Ibu semua. Nah, bagaimana proses magangnya nanti yang akan menjelaskan lebih detail nanti Pak Nindyo selaku PPK yang bisa menjelaskan mengenai bagaimana kita nanti bekerja sama untuk program magang ini.
Baik, saya kira itu yang ingin saya sampaikan. Selanjutnya saya ucapkan selamat untuk melakukan acara ini dari awal hingga akhir, dan sekali lagi kami ucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Ibu Mitra sudah meluangkan waktunya. Demikian Mas Reza, terima kasih, saya kembalikan. Baik, Bu Erna, terima kasih atas sambutannya dan masukan-masukannya. Selanjutnya kita langsung saja memberikan kesempatan kepada Pak Nindyo untuk menyampaikan jelas Pak, suara saya Pak? Ya, oke Mas. Inilah sinyal. Mohon maaf, kami lanjutkan. Mungkin selanjutnya kami berikan kesempatan kepada Pak Nindyo selaku Ketua PPK Universitas Badra yang akan menyampaikan penjelasan terkait dengan pelaksanaan magang. Kepada Pak Nindyo kami persilakan. Baik, terima kasih Mas Reza. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Waalaikumsalam. kita semua. Mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang sungguh telah menghimpunkan kita nikmat sehingga pada pagi sampai siang hari ini kita bisa berkumpul dalam ruang maya kita. Terrecord dalam dashboard 14 Insight itu ada 23 teman-teman yang bisa hadir, alhamdulillah. Kemudian yang kedua saya ucapkan terima kasih ini kepada teman-teman yang sudah bersedia hadir. Pak Miko dari Inkindo matur nuwun, mungkin baru pertama kali kita saling ngobrol ini Pak Miko dengan saya. Kemudian teman-teman sejawat saya ini yang sudah lama tidak bertemu, waduh luar biasa dengan acara ini malah bisa bertemu. Pak Tribudi, Pak Tribudi itu biasanya dulu itu barengan dengan saya. Pak Agus itu juga, Pak Agus atau saya itu juga glundang-glundung gitu ya. Pak Sardi ini satu kampus Pak. Tapi kalau ketemu ya di Tata Maya ini malah di kampus nggak pernah ketemu. Pak Sadi semoga sehat. Kemudian teman-teman yang lain, jadi malah justru alhamdulillah ini pada pagi hari ini bisa bertemu bersama gitu. Ya, karena pandemi juga justru malah ya, ini hikmahnya. Kemudian yang selanjutnya, Bapak Ibu sekalian, saya di sini sebenarnya kalau istilah Jawa itu gini Pak Miko, istilah Jawa itu saya itu Sule Saliro gitu. Sule Saliro karena mantennya itu sebenarnya Pak Pras dan Pak Bing gitu, selaku Kaprodi Teknik Sipil dan Sekprodinya gitu. Jadi kan saya ini Sule Salironya lah gitu ya, Sule Salironya wakil temanten lanang lah gitu ya, ceritanya kan gitu. Nah intinya kami itu sebenarnya kalau di di nganten Jawa itu ngunggah-unggahi gitu Pak Miko. Jadi ngunggah-unggahi itu ngelamar lah gitu ya, ngelamar untuk kerjasama kan gitu. Ya intinya. Nah, kemudian nanti agar diskusi itu bisa berkembang terarah, ya saya akan memberikan beberapa poin-poin terkait program yang akan dijalankan. Izinkan saya untuk share screen saya, nanti mohon Bapak Ibu untuk bisa mencermati dan nanti di akhir sesi tentunya kita akan berdiskusi terkait dengan hal ini. Oke, ini mungkin sudah terlihat ya, semoga sudah terlihat di layar Bapak Ibu sekalian. Oke, jadi ini mungkin yang akan kami diskusikan. Yang pertama yang kami highlight adalah teman-teman sekalian bahwa kami mengajak bekerja sama ini untuk mencerdaskan anak bangsa. Ya, kalau lihat foto ini itu diambil pada saat ospek Jana Badra terakhir kalau tidak salah ya. Saya lihat tampangnya mahasiswa itu masih culun-culun gitu. Mungkin saya juga ketika tahun 90 pertama kali masuk Jana Badra itu ya culun kayak gini gitu ya. Dan itu menjadi salah satu kewajiban kita untuk mereka itu nanti betul-betul bisa bekerja dengan baik kan gitu. Ya, kemudian kalau logo di atas itu ada Kampus Merdeka, ada Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Itu sekarang adalah program yang dicanangkan oleh Kemendikbud, namanya program Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Dan kegiatan ini salah satunya adalah untuk mendukung kegiatan Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Background-nya itu sebenarnya sederhana, teman-teman sekalian. Jadi mungkin ini saya agak flashback bercerita tentang masa lalu dulu atau masa lalu kita ini karena semuanya sudah senior semua gitu, masa lalu kita gitu ya.
masa lalu kita itu seperti ini. Ya, kalau masa lalu kita itu di sebelah kiri itu ada education atau kalau kita bilang kampus lah ya, lingkungan kampus, kemudian yang di sebelah kanan itu lingkungan industri ya, mungkin lingkungan profesi gitu. Oke, kalau zaman dulu saya masih ingat itu ketika saya mau lulus itu saya harus menempuh pembelajaran itu lebih dari 4,5 tahun atau 5 tahun. Bahkan saya lulus S1 itu 9 tahun gitu ya, zaman dulu gitu. Kemudian setelah lulus itu saya tidak bisa langsung bekerja waktu itu. Jadi pengakuan atau rekognisi itu harus saya lalui dulu lebih dari 2 tahun, baru ada pengakuan rekognisi dari dunia profesi gitu ya. Jadi kita harus, jadi zaman dulu itu gini, tidak bisa sebagai langsung jadi tenaga ahli atau kita masuk ke dalam ketika ada proyek itu nama kita masuk itu kan tidak bisa. Jadi itu ada proses dulu sekitar 2 tahun atau lebih gitu untuk memperoleh rekognisi. Jadi gitu. Kemudian karena panjangnya proses gitu ya, teman-teman saya ketika kuliah itu kemudian ada yang betul-betul dari merah muda itu betul-betul menjadi merah tua. Merah artinya gini, yang tadinya kuliah di teknik sipil itu hanya sebagian kecil yang betul-betul berprofesi sebagai profesinya teknik sipil. Ya, zaman kita kuliah dulu kan seperti itu. Karena proses rekognisi itu berjalan lama. Ada teman-teman yang tidak begitu kuat untuk atau betah lah gitu ya dengan proses rekognisi itu, kemudian dia menyempil ke jalur-jalur lain. Jadi banyak zaman dulu itu teman-teman yang kuliahnya di teknik sipil gitu atau di prodi-prodi yang khusus itu tidak bekerja pada bidang sesuai ketika kuliahnya. Ya, ada yang jadi teman kuliah saya itu ada yang di kelitian, ada yang jadi pedagang, ada yang jadi macam-macam gitu ya. Dan hanya sebagian kecil itu yang betul-betul berprofesi seperti jalur edukasi yang dia tempuh gitu. Ini zaman dulu seperti itu, Pak. Jadi ada antara lulusan dan rekognisi itu yang kami sebut dengan education industry gap. Jadi ada gap di situ gitu ya. Nah, kemudian karena ada permasalahan itu, Kemdikbud itu mencoba membuat satu sistem baru namanya Merdeka Belajar Kampus Merdeka Sistem gitu ya. Bagaimana kira-kira filosofinya? Yaitu mendekatkan gerbang antara rekognisi yang tadinya berada di sebelah kanan itu coba ditarik masuk ke dalam gerbangnya sebelum kelulusan gitu. Intinya seperti itu. Jadi harapannya teman-teman edukasi atau kampus itu mendekat ke industri, industri itu juga berusaha mendekat ke teman-teman kampus. Kira-kira seperti itu. Jadi ada proses rekognisi dulu sebelum teman-teman mahasiswa itu dinyatakan lulus mengikuti pendidikannya di level sarjana. Kan gitu. Kira-kira seperti itu. Nah, rekognisi itu harapannya ketika ada overlay gerbang rekognisi dan lulus itu, harapannya lulusan itu betul-betul nanti akan sesuai dengan bidang pendidikannya. Jadi lebih banyak yang betul-betul bekerja sesuai dengan bidang, walaupun nanti tetap ada ya teman-teman yang akan bekerja di luar bidangnya, tapi itu harapannya itu sedikit. Nah, ini yang kami sebut dengan education industry synergy, Pak. Jadi ada sinergi antara kampus dan industri. Nah, kalau di MBKM, Sistem Merdeka Belajar Kampus Merdeka, harapannya sinergi itu bisa di 1-2 semester gitu. Kalau tadi gap di old system itu adalah 2 tahun, harapannya di Education Industry Synergy itu gapnya itu bisa kita atasi di 1-2 semester gitu. Itu yang disebut dengan program yang diharapkan dari Kemdikbud. Kemudian pertanyaannya adalah, MBKM itu sebenarnya apa sih? Jadi MBKM itu sebenarnya adalah ini. Jadi Kemdikbud itu sekarang melalui Standar Nasional Pendidikan Tinggi nomor 3 tahun 2020 yang baru diluncurkan itu, di dalam SNPT itu disebutkan bahwa mahasiswa sekarang itu diberi hak belajar di luar program studinya, Bapak Ibu sekalian. Disebutkan di situ adalah mahasiswa itu dapat menempuh sisa atau sisanya mengikuti proses pembelajaran di luar program studi sampai 60 SKS. Jadi begini, jadi yang tadinya
sistem lama itu kan pembelajarannya itu 144 SKS, semua itu berada pembelajarannya di program studi. Kalau sekarang itu kampus itu harus memberi hak 60 SKS mahasiswa yang menginginkan atau berkeinginan untuk belajar di luar program studinya. Jadi mahasiswa itu boleh sekarang belajar di luar program studi, bahkan di luar kampusnya setara dengan 60 SKS. Setara 60 SKS itu berarti sekitar 3 semester Bapak Ibu sekalian. Jadi diperbolehkan. Jadi mahasiswa itu yang 84 SKS itu menempuh semua pembelajarannya di dalam program studi, nanti yang sisanya 60 SKS itu boleh belajar di luar program studinya, bahkan di luar kampusnya. Itu yang disebut dengan Merdeka Belajar Kampus Merdeka, gitu. Ya kira-kira seperti itu. Nah, jenis kegiatan dari MBKM itu sebenarnya ada 8, Bapak Ibu sekalian. 8 itu adalah ini ya, ada yang namanya pertukaran pelajar, ada membangun desa, KKN tematik, ada studi proyek independen, kewirausahaan, proyek kemanusiaan, penelitian, asistensi mengajar, dan yang sekarang kita bicarakan adalah magang praktek kerja. Jadi 60 SKS itu bisa ditempuh dengan 8 kegiatan Merdeka Belajar ini. Nah, salah satunya adalah magang praktek kerja. Jadi yang kita bicarakan hari ini. Jadi memfasilitasi mahasiswa itu untuk bisa belajar di luar program studinya, bahkan di luar perguruan tingginya. Itu kira-kira seperti ini yang disebut dengan Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Kemudian kalau ditanya benefitnya kan gitu, kita bicara dulu soal keuntungannya. Keuntungannya kalau bagi kami kampus jelas nanti dengan program MBKM itu atau dengan yang spesifik magang itu, kami berharap bisa meluluskan mahasiswa dengan kualitas yang betul-betul match dengan industri. Artinya betul-betul sudah diterima dengan industri atau profesi. Kemudian yang kedua, ada pengakuan atau rekognisi dari dunia industri bahwa kampus kami itu menghasilkan mahasiswa yang memang berkualitas. Kemudian yang ketiga adalah kami akan meluaskan mitra kami atau jejaring di dunia industri. Jadi kami paling tidak punya kualitas lulusan, kemudian kami punya rekognisi dari dunia industri, dan kami punya partner-partner yang yang berkompeten di dunia industri. Termasuk hari ini kami mengundang partner-partner itu. Kemudian kalau yang kita tanya lagi, kalau dunia industri terus untungnya apa kan gitu. Kalau zaman saya dulu kuliah, itu tidak ada yang namanya magang, adanya itu praktek kerja. Praktek kerja itu paling 2-3 bulan, kemudian saya hanya melihat proyek, cuma klinong-klinong saja, minta tanda tangan, habis itu pulang kuliah, dapat pengakuan, paling cuma kerja praktek waktu itu tidak diakui SKS ya, tapi sebagai syarat untuk kelulusan kan gitu, seperti itu ya, paling seperti itu. Kalau saat ini tidak, jadi program magang itu kalau bagi saya ya, bagi kami mencermati keuntungan di dunia industri itu satu adalah soal durasinya. Jadi durasi magang sekarang itu bisa sampai 20 SKS. 20 SKS itu hitungannya seperti apa? Jadi 1 SKS itu untuk teman-teman mahasiswa magang itu harus dihitung dalam jumlah menit kegiatan. 1 SKS itu dihitung 2.720 menit. Artinya kalau teman-teman mahasiswa itu menghendaki magang diakui 20 SKS, itu dia harus magang selama 6-7 jam per hari dalam 1 semester. Artinya 6 bulan itu dia harus benar-benar bekerja full agar diakui 20 SKS. Nah, kalau menurut kami ini peluang bagi dunia industri. Artinya betul-betul teman-teman magang itu betul-betul harus tune in di situ, bekerja sungguh-sungguh gitu agar bisa diakui 20 SKS. Jadi tidak hanya sebagai mahasiswa cuma datang ke situ melihat-lihat dan sebagainya. Jadi teman-teman industri itu betul-betul bisa memanfaatkan kehadiran mahasiswa itu untuk membantu kegiatan-kegiatannya gitu ya. Jadi kira-kira seperti itu. Mungkin kalau 6 bulan itu kan mungkin periode project lah ya, 1 periode project gitu. 1 periode project selesai itu betul-betul mahasiswa itu harus tune in di situ. Kemudian keuntungan yang kedua mungkin yang bisa dilihat adalah soal regenerasi. Jadi menurut kami ini adalah bagian dari penyegaran bagi perusahaan. Jadi kalau mungkin perusahaan-perusahaan pengen merekrut sarjana atau
calon sarjana yang berkualitas sudah mulai bisa difilter di program magang ini. Kemudian selanjutnya adalah soal partner juga, yaitu meruaskan jejaring dengan dunia pendidikan. Jadi ada jejaring antara dunia edukasi dan dunia industri, kan seperti itu. Kira-kira kami meng-highlight poin-poin benefitnya itu adalah seperti ini, ya. Kemudian prosedurnya seperti apa gitu ya? Prosedurnya tadi juga sudah disampaikan oleh Bu Wakil Rektor 1 dan Bu Dekan bahwa ini adalah terkait dengan kebetulan kami itu Universitas Jana Batara itu menerima amanah yang cukup besar dari Kemdikbud untuk merunning program kompetisi kampus merdeka. Salah satunya adalah merunning kegiatan magang itu. Nah, nanti prosedur yang akan coba kita jalankan kalau proses magang itu adalah seperti ini. Jadi nanti mahasiswa itu juga tidak semuanya ya bisa ikut proses magang Bapak Ibu sekalian, tapi nanti juga melalui satu proses seleksi atau rekrutmen. Dan proses rekrutmen itu nanti akan dilakukan oleh kami perguruan tinggi atau program studi, kalau dalam hal ini adalah program studi teknik sipil. Oke, dan rekrutmen atau selection ini kami juga harus dibantu dengan oleh teman-teman industri. Jadi syarat mahasiswa yang boleh magang itu nanti ditentukan oleh dua pihak Bapak Ibu sekalian. Jadi tidak hanya oleh perguruan tinggi, tapi juga ditentukan oleh industri. Jadi nanti industri punya syarat kualifikasi mahasiswa yang seperti apa, kami juga punya syarat kualifikasi seperti apa, nanti kita coba gabungkan, itu yang akan digunakan untuk proses selection atau rekrutmen gitu ya. Jadi jangan sampai nanti ketika betul-betul mahasiswa sudah magang di dunia industri itu tidak sesuai syarat yang diinginkan oleh industri. Contohlah, industri boleh saja mensyaratkan seandainya kami mau menerima magang, tapi bagi teman-teman mahasiswa yang sudah memiliki kemampuan dalam bidang AutoCAD mungkin seperti itu, boleh saja gitu. Nanti perguruan tinggi mensyaratkan minimal mahasiswa yang boleh magang itu IPK 3, berapa. Nanti kita coba gabungkan, kita cari titik tengahnya, kemudian itu yang akan digunakan untuk proses selection dan rekrutmen gitu ya. Kalau sudah proses selection selesai, nanti kita akan berproses, jadi tidak semua mahasiswa, akan nanti hanya terpilih beberapa mahasiswa saja yang bisa melakukan proses magang intensif ya. Nah itu proses magang itu juga perguruan tinggi tidak melepas begitu saja, tapi harus melakukan supervisi atau pendampingan. Ya, supervisi atau pendampingan itu nanti akan dilakukan oleh PT dan industri. Jadi nanti teman-teman industri nanti juga memilih teman-teman sebagai pendamping itu siapa-siapa, kemudian perguruan tinggi itu juga akan memilih dosen sebagai pendamping itu siapa-siapa saja. Itu kira-kira ada supervisi antara industri dan perguruan tinggi, gitu ya. Kira-kira seperti itu. Dan dengan jangka waktu konversi yang sudah ditentukan tadi ya, saya katakan bahwa ada proses konversi SKS dari kegiatan jam magang ke dalam SKS. Jadi ini juga nanti harus ditentukan waktu magangnya. Bisa jadi tidak full 20 SKS Bapak Ibu sekalian. Mungkin Bapak Ibu sekalian memiliki proyek yang hanya 3 bulan atau 4 bulan gitu ya. Nanti konversinya mungkin juga tidak 20 SKS, tergantung dari kondisi masing-masing gitu. Kemudian kalau sudah selesai, kemudian sudah di assessment dan sebagainya, nanti mahasiswa begitu selesai magang dengan kualifikasi tertentu nanti akan mendapatkan certificate of completion ya. Yang itu nanti penilaiannya itu juga dari PT dan industri. Jadi dua-dua pihak menilai mahasiswa itu. Kalau sudah oke, berarti mahasiswa akan mendapatkan konversi SKS dan capaian pembelajaran lulusan yang sudah mereka jalani selama proses magang. Ini kira-kira prosedur besarnya seperti ini. Kemudian apa yang harus kita lakukan untuk merunning program magang ini? Tentunya yang pertama harus kita lakukan adalah kita sama-sama bersepakat ini dalam bentuk perjanjian kerjasama atau MOA, Memorandum of Agreement kan gitu. Kita nanti mencoba membuat poin-poin dalam bentuk perjanjian kerjasama. Karena kalau tidak ada poin perjanjian kerjasama itu juga tidak akan direkognisi oleh pemerintah sebagai program magang bersama mitra kan gitu. Jadi harapannya nanti akan ada PKS yang akan kita susun bersama gitu. Kemudian kita tanda tangani antar lembaga atau stakeholder. Kemudian itu yang sebagai dasar untuk merunning
program magang. Kemudian kalau sudah PKS itu sudah ada, nanti kami juga akan mengundang lagi Bapak Ibu sekalian untuk melakukan workshop atau lokakarya yang pertama itu dengan mitra. Topiknya adalah yang tadi membahas soal syarat mahasiswa yang boleh magang, kemudian pembimbingnya siapa, kemudian sistem konversinya seperti apa. Jadi kami tidak menentukan sendiri, nanti kita menentukan bersama antara perguruan tinggi dan teman-teman dari profesi atau industri gitu ya. Kemudian selanjutnya kita juga akan membekali teman-teman supervisor baik dari dunia industri maupun dari kami. Nanti kami akan mengadakan workshop yang kedua untuk teman-teman supervisor. Jadi biar nanti teman-teman tuh betul-betul tahu bagaimana mekanisme pembimbingan, penilaian dan konversinya. Jadi mahasiswa itu ketika betul ikut magang itu tidak seperti hanya dimasukkan ke dalam tempat kerja, dia kerjanya apa itu dan sebagainya tidak tahu dan sebagainya. Tadi kita akan melakukan workshop untuk mekanisme pembimbingan dan penilaian konversi gitu. Seperti itu. Kemudian selanjutnya kalau ini sudah dilakukan workshop 1, workshop 2, nanti kami akan dari PT akan melakukan rekrutmen sesuai dengan hasil workshop 1 dan workshop 2. Akan merekrut prospektif student yang bisa ikut magang, dan selanjutnya setelah itu nanti teman-teman mahasiswa itu bisa ikut magang 4-6 bulan di tempat kerja atau di industri di teman-teman sekalian gitu ya. Harapannya sih di Agustus atau September itu program internship itu sudah bisa running gitu ya. Harapannya di berarti semester ganjil 2021-2022 itu teman-teman yang ikut MBKM itu sudah bisa ikut program magang seperti itu. Ini kira-kira step selanjutnya seperti itu. Kemudian ini mungkin highlight juga, kami betul-betul perlu dibantu mitra untuk meluaskan manfaat ya, artinya untuk tadi merunning Merdeka Belajar dan Kampus Merdeka termasuk mencerdaskan kehidupan anak bangsa gitu ya, kalau tujuan besarnya gitu. Dan harapannya teman-teman profesi yang hadir pada pagi hari ini bisa bekerja sama dan membantu kami. Jadi mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Mas Reza mungkin bisa untuk poin-poin nanti kita berdiskusi, mungkin terkait dengan teknis atau terkait hal-hal yang mungkin perlu teman-teman dari profesi bisa sampaikan. Jadi gitu, matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waktu saya kembalikan ke Mas Reza. Baik, terima kasih Pak Nindyo atas penjelasan dari pelaksanaan magang, rencana pelaksanaan magang Kampus Merdeka ini. Selanjutnya kita mungkin masuk ke sesi diskusi saja, Bapak Ibu sekalian. Silahkan kepada Bapak Ibu undangan untuk memberikan masukan ataupun saran terkait dengan rencana pelaksanaan program magang ini. Kepada Bapak Ibu kami persilakan, mungkin siapa dulu yang ingin memberikan masukan atau sarannya. Dari Pak Miko mungkin ingin dulu Mas. Ya, Pak Miko. Silakan Pak Miko. Ya, terima kasih Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang terhormat Ibu Wakil Rektor 1, kemudian yang terhormat Ibu Dekan, kemudian Pak Nindyo dan Pak Reza dan semuanya, dan para undangan yang saya hormati. Jadi ini terkait dengan program Merdeka Belajar Kampus Merdeka ini. Kami kemarin juga sudah berdiskusi juga Pak dengan UII, saya kira ini bagus sekali. Jadi kerjasama ini antar institusi Pak. Jadi kalau kami yang di DPP mungkin di level dekan atau dekan mungkin ya, fakultas teknik dan ini yang namanya. Jadi ini sangat kerjasama ini sangat bagus sekali Pak. Jadi kami sendiri sebenarnya pada kondisi seperti ini Pak, apalagi dalam kondisi
pandemi ini pekerjaan juga sedikit, sehingga terpaksa kami juga tidak bisa 100% memberikan Pak ya, kepada tenaga ahli kami. Ya. Nah, yang disampaikan Bapak tadi Pak terkait dengan untung ruginya Pak, saya kira sudah bagus sekali, kita imbang Pak. Jadi pihak kampus diuntungkan, kami juga diuntungkan. Nah, ada baiknya Pak nanti kami mengusulkan seperti yang kita kita lakukan dengan kampus lain itu, supaya dalam kaitannya mudah monitoringnya tadi Pak, dan ada pengakuan dari institusi. Kalau kebetulan di sini dengan Inkindo Pak, ya kebetulan saat ini saya masih diamanai untuk jadi ketua Inkindo sampai nanti tahun depan di April Pak. Artinya institusi Inkindo bekerja sama dengan institusi dari Jana Badra, khususnya untuk legitimitnya sertifikat apa tadi yang kompetensi tadi Pak. Nah ini. Nah di sisi lain Pak, kami nanti yang akan menyalurkan ini sebaiknya di sini gitu. Karena tidak semua perusahaan itu memang saat ini ada pekerjaan Pak. Jadi kita carikan yang ada pekerjaan. Gitu. Kemudian ilmu-ilmu yang ada di kampus ini Pak, kita juga akan coba mungkin teman-teman kita yang ada di, mohon maaf, yang di sana di Gunung Kidul, yang kalau bahasa Jawanya apa Pak itu Pak, cedak waktu ada ratu gitu Pak ya. Nah itu kita juga bisa tularkan informasi yang terbaru, mungkin teknis cara menghitung struktur atau cari, kan tidak semua kami itu juga bisa mengikuti ini Pak, teknologi yang sangat cepat sekali di ini Pak, di dunia ini. Seperti saya tadi Pak, saya angkatan 86 Pak, lulus 93 itu dibandingkan sekarang, wah sudah luar biasa Pak. Kami dulu kalau gambar masih pakai kertas kalkir, salah diorek-orek itu. Kalau sekarang juga ada, ini sudah bisa menghitung. Nah ini cepat sekali Pak, dan orang-orang seangkatan dan kami di beberapa daerah itu masih ada. Jadi saya kira itu pengenalan dari kampus juga sangat bagus Pak, bisa membantu mengembangkan teknologi dan memperkenalkan teknologi ke anggota kami Pak. Kami di Jogja ada 182 anggota Pak. Jadi lebih, kalau ini baru sebagian yang muncul. Tadi seperti Pak Sugi, ini sudah senior, kemudian Pak Mbak Titi tadi juga sudah sangat senior, kemudian Pak ini Pak Budi, orang-orang senior semua Pak, itu bisa dikomunikasikan Pak Sardi, apalagi ini supernya senior. Dulu saya guru saya waktu di Pusar Bumi dulu Pak Sardi Pak. Waktu itu saya masih tukang gambar yang melatih Pak Sardi dulu Pak di Pusar Bumi. Nah artinya begini Pak, program ini saran kami, usul kami Pak, mari kita tuangkan dalam satu MOU sebelum MOA, ada payung besarnya dulu, MOU dengan Inkindo, nanti kita bersama-sama untuk seperti tadi untuk monitoring di beberapa tahap tadi Pak, di tahap sebelum magang dan setelah magang, kemudian ke penilaian. Kebetulan juga beberapa anggota kami ada license untuk asesor Pak. Jadi mungkin ada baiknya ini ya kita bikin tim kecil membuat satu penilaian yang mungkin sekarang belum ada regulasinya tentang bagaimana mengakses bawaan mahasiswa ini dianggap layak dengan 20 SKS tadi. Itu saya kira kami ada beberapa Pak di Inkindo, mungkin cukup banyak lah untuk asesor tenaga ahli. Jadi kita mengembangkan sendiri Pak, belum ada tuntunannya ini ya kita buat sendiri ketentuannya Pak. Saya kira kalau menurut kami Pak ini sangat bagus sekali dan sangat bagus lah. Ini di era seperti ini
kita sangat saling membantu dan saling bersinergi, bisa saling bersinergi seperti yang disampaikan Bapak tadi. Sebetulnya katanya sudah perusahaan besar atau perusahaan sudah lama, tapi cara kerjanya juga masih lama, harus jadul. Itu banyak Pak. Jadi kita buka aja, terus terang aja, memang kami ada anggota kami yang juga belum mengikuti teknologi saat ini seperti PIM, Revit. Nah ini mungkin Pak di perguruan tinggi kan sudah diajarkan Pak. Nah tentunya kami juga akan dan sudah disyaratkan di dalam satu ke depan itu kan sudah dipersyaratkan tuh Pak untuk satu produk konstruksi Pak. Saya kira itu Pak Nindyo. Jadi saya kira ini mungkin segera bisa dirumuskan ininya perjanjiannya. Nanti tentunya kami akan bersama-sama tim di DPP Inkindo Jogja kita diskusikan seperti apa ini ya, kita rembuk bareng sistem kerjasamanya. Jadi ini bikin MOU-nya dulu, nanti MOU-nya di antar perguruan tinggi, antar mahasiswa yang dimagangkan dengan perusahaan yang dimagangkan. Nah, kami yang di MOU itu mempunyai tim untuk asesmen tadi Pak, dari pendampingan dari awal sampai. Ini mungkin masukan dari kami seperti itu, mungkin akan dilengkapi oleh beberapa teman-teman kami yang ada di sini yang si Pak Sugi, mungkin atau Pak Sadi, monggo saja. Saya kira itu Pak Nindyo, mohon maaf kalau ada yang matur nuwun Pak Niko atas dukungannya. Segera kita coba nanti MOU-nya aja. Monggo Mas Reza, itu kayaknya Pak Tri resen ya. Monggo. Pak siapa dulu nih Pak? Pak Tri resen tuh Mas. Pak Tri. Monggo. Reza Pak Yo, mohon izin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mohon izin untuk dulu karena jam 10 itu ada Zoom meeting dengan Pokja ini. Jadi Rodo Repot ini menilai sibuk Pak teman-teman sendiri. Yang menang Bu. Jadi jam 10 ini nanti ada Zoom untuk Pokja pengadaan untuk desain build ya. Baik, terima kasih atas kesempatannya Mas Reza, Pak Nindyo, ada Pak Miko juga. Selamat pagi Pak Miko, sehat Pak Miko. Ada Mas Ardi, ada Bu Titik dan Mbak Titik, ya Titik semua. Dan ini saya senang karena ketemu teman-teman lama. Ada Pak Agus yang masih di Madinah itu fotonya. Jadi alhamdulillah sehat semua. Dan untuk magang ini merupakan sesuatu yang ya bagi kami industri yang nanti kita cari titik temunya ya, karena memang kebutuhan di industri kan lebih cepat apa yang kita butuhkan. Kadang-kadang mahasiswa masih mbok-mboken gitu ya Pak Nindyo ya. Ini yang harus kita sinkronkan ya. Jadi ini pun kita menerima beberapa fresh graduate juga masih mbok-mboken gitu, jadi ya masih harus sabar bimbingnya gitu. Nah, pengalaman kami dari TCI ini kan lembaga kajian sebenarnya, tapi di anggota kami itu bisa milih nanti mulai dari magang di kajian untuk bikin regulasi sampai ke implementasi, bikin DID juga ada. Nanti mau ini juga ada, kalau mau praktek langsung di kontraktor juga ada, nanti tinggal pilih. Nanti kita salurkan. Seperti kemarin kita menerima magang dari sekolah vokasi UGM ya, 5 mahasiswa itu mereka maunya magang daring, tapi kalau teknik sipil magang daring praktek gimana caranya gitu. Nah, nanti makanya daring apa tidak nanti kan juga kita bisa diskusikan ya. Tapi kemarin yang 5 mahasiswa dari vokasi UGM ini saya minta untuk tidak daring karena ada beberapa kita tempatkan di precast, membuat precast gitu. Jadi kalau daring kan juga kurang mantap beton precast. Kemudian juga ada beberapa yang kita tempatkan di pembangunan hotel di Jogja. Jadi ini kalau daring kan susah kalau progres fisik begitu ya.
Tapi kalau itu kajian atau DID mungkin masih bisa. Benar sekali bahwa beberapa persyaratan harus kita tentukan. Misalnya kita butuh drafter, berarti yang kita terima adalah orang-orang yang mahasiswa yang AutoCAD-nya bagus gitu. Atau kita mau landscaping, berarti kan dia harus bisa simulasi 3D. Ya, ini kan nanti kita cari peluangnya di mana, nanti terus kita diskusikan apa yang kita terima dan berapa orang nanti kan bisa lebih jelas di situ. Sehingga kebutuhan dari industri itu bisa dibantu oleh perguruan tinggi dan tadi saling menguntungkan ya. Bukan berarti kami mau eksploitasi, tapi ini kan mau kerja beneran. Ini mau cari pengalaman beneran ya, bukan pengalaman kaleng-kaleng lah gitu. Jadi ini pengalaman beneran gitu. Jadi kan persyaratannya juga harus matching ya dengan kebutuhan saat itu. Katakanlah kami ini baru ada mungkin DID sekaligus untuk sekarang kan modelnya kan desain and build, jadi rancang bangun, merancang sekaligus dibangun gitu ya. Ini sekarang baru model, ini bisa kita tempat di situ. Nah, ini kan berarti anak-anak yang bisa kerja cepat untuk baik AutoCAD maupun mungkin kalau untuk rancang bangun seperti itu kita nanti ada beberapa rancang bangun untuk DKI ya, untuk mengenai banjir itu perlu mahasiswa yang bisa BIM ya. Nah, BIM ini penting nanti untuk mendampingi atau magang di BIM yang kami punya. Jadi nanti bisa sekaligus membantu dan pembelajaran yang tepat untuk pekerjaannya nanti. Sehingga nanti kalau dia lulus nanti dan ketika dia magang itu bagus ya, otomatis bisa jadi rekruter sekalian Pak Nindyo ya. Oh ini bagus, bisa masuk lah gitu. Nah, ini kan berkelanjutan seperti itu yang mungkin akan lebih bagus. Jadi tidak hanya magang habis, tapi kalau magang yang betul-betul selektif dan dia juga mau ya terus kan itu, terus sampai kerja gitu. Ini kan hal semacam ini justru yang akan lebih baik ke depan. Dan nanti saya setuju dengan Pak Miko, mungkin ada beberapa poin yang kita sepakati, dan itu yang penting adalah saling menguntungkan dan tidak mengeksploitasi mahasiswa, itu yang sangat kita harapkan. Dan mohon maaf saya setelah ini pamit ya, karena saya ini ada Zoom meeting dengan Pokja yang sudah ditunggu sudah telat seperempat jam, tapi nggak apa-apa, saya sudah pamit tadi. Demikian, terima kasih Mas Reza, Pak Nindyo, Bu Titi, dan teman-teman yang lain. Semoga sehat selalu dan mudah-mudahan bisa survive selama pandemi dan kita ketemu nanti lebih sehat lagi. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pak Tri, nanti kalau yang mahasiswa magang di Pak Tri, saya yang pembimbingnya Pak Tri. Oh siap. Ya, jadi biar saya main lagi ke Pak Tri nih. Iya, sudah kangen ya Pak Nindyo? Ya. Sudah lama ke sini ya. Ngopi-ngopi nanti. Turun Pak Tri. Terima kasih. Masukannya. Saya pamit nggih, Pak Reza, Pak Nindyo. Iya, Pak Tri. Terima kasih, Pak Tri. Pak Tri. Dengan Pak Tri. Iya, Bu Titi. Baik, selanjutnya tadi Pak Sugiarto ya, tadi yang ingin. Monggo Pak Sugiarto. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Pak PPK, Bapak Nindyo, kemudian Ibu Warek tadi, kemudian Ibu Dekan, Bu Titi, kemudian Pak Prodinya itu Pak Pras yang lama juga saya nggak ketemu, udah kangen ini. Biasanya mesti sering ketemu di kantor gitu. Pak Bing, semoga Pak Bing sehat. Lama juga nggak ketemu nih Pak. Oh iya Pak Bing. Amin, sehat Pak Sugi. Iya sehat Pak. Amin, Pak. Alhamdulillah. Ya. Pak, ini saya ngomong atas nama PT Asigrafi, tapi juga menjiwai sebagai saya mantan mahasiswa dari Jana Badra, jadi alma mater saya yang saya banggakan itu Pak. Amin. Jadi, Bu Titi. Ya saya sangat saya kepingin sekali teman-teman adik-adik kelas saya ini nanti memiliki kualitas yang sangat bagus, yang bisa berbicara di kancah dunia konstruksi. Karena dunia kita adalah teknik sipil, memang banyak hal yang kita bicarakan di sini hanya untuk
teknik sipil. Tapi kami punya pengalaman di PT Arsigrafi itu pernah atau sudah lama bekerja sama dengan perguruan tinggi swasta dan perguruan tinggi negeri terkait dengan magang ini. Hanya Dana Badra ini yang belum terlalu sering, pernah kerjasama tapi hanya baru dulu pengawasan. Nah, ini saya kurang begitu mantep gitu ya. Mestinya harusnya Dana Badra ini harus memanfaatkan potensi-potensi yang bisa diambil, terutama dari para teman-teman yang bekerja di profesi untuk bisa membawa adik-adik kelasnya menjadi bermanfaat dan berpotensi kompetensi di tingkat dunia konstruksi. Langsung saja Pak Nindyo, mungkin saya mau memberikan masukan tentang teknis rekrutmen supaya keberhasilannya itu real gitu Pak Nindyo. Halo? Pak monitor Pak Sugi. Lanjut Pak. Ini nanti kalau rencana magang ini sudah berjalan, kami memberikan masukan agar keberhasilannya itu bukan kira-kira gitu. Ini dimulai dari mahasiswa yang akan dimagangkan itu, Pak. Itu dilihat kompetensinya. Jadi dilihat potensi kompetensinya. Karena dulu kan setiap mahasiswa itu kan sudah terlihat. Mahasiswanya Pak Bing yang sebetulnya bakal menjadi ahli struktur ini siapa? Yang ternyata tidak mampu menjadi ahli struktur hanya menjadi menkon itu siapa? Yang mestinya tidak usah dipaksakan, yang potensinya ahli struktur, tidak usah merangkap menkon. Mungkin dispesifikasikan ke potensinya, yaitu struktur. Tapi yang memang potensinya hanya ke menkon, itu diarahkan ke menkon. Karena di dunia konstruksi ini ada dua, Pak. Jadi konstruksi dan prakonstruksi. Kalau konstruksi itu arahnya ke kontraktor. Nah, itu basicnya yang harus dikuasai manajemen. Tapi kalau kaitannya prakonstruksi, itu bisa ahli struktur, yang terutama konsultan ini, kemudian bisa perencanaan umum, sipil, kemudian bisa menkon. Tapi menkonnya adalah kaitannya prakonstruksi. Harapannya kalau memang potensinya teman-teman mahasiswa itu di menkon, itu memang kalau ke arahnya ke konstruksi, itu arahnya ke manajemen, jadi ke menkonnya. Itu harus dibekali di situ, baru dititipkan ke kontraktor. Tapi kalau arahnya ke konsultan, itu bisa 3. Jadi ahli struktur, nah itu harus dibekali dengan pemahaman dasar yang matang. Sampai dengan sekarang kan sudah banyak software-software yang mendukung ini. Kemudian terutama yang sekarang sedang digalakkan BIM. Itu juga harus mulai dikenalkan kepada teman-teman. Kemudian kalau SAP, kemudian etap dan apa itu memang bagi calon ahli struktur wajib. Kemudian kaitannya dengan menkon itu kaitannya dengan perancangan. Kalau kayak masuk di konsultan, itu harus dibekali pengetahuan terkait dengan hal itu.
Sehingga sedikit ketika masuk ke konsultan, ini nanti supaya gayung bersambut, pasti rekomendasinya akan saya tanya. Saudara direkomendasikan ke arah apa? Jadi di konsultan nanti penempatannya biar real Pak Nindyo. Jadi tidak coba-coba seperti disampaikan Pak Tri tadi. Memang ketika ditempatkan di sini terpaksa harus sabar, membimbing. Itu karena mungkin dia sebetulnya potensinya itu belum tahu, belum pas, belum terarah gitu. Ini harapan kami. Nanti seperti kami pernah kerjasama dengan arsitektur UI, ini makanya arsitektur UI itu maju, Pak. Jadi magangnya di konsultan itu sudah dulu, itu selama 2 semester itu magang di konsultan terus, sampai dia yang dulunya pertamanya pahitannya baru konsep, di konsultan itu sudah bisa sampai membuat perancangan, sampai sudah membuat suatu penggarap proyek yang spesifik, seperti rumah sakit, seperti hotel. Tapi dia paham, begitu masuk kampus, waktu dia tinggal mengerjakan tesis, libas Pak. Yang mestinya dulu itu bisa 1 semester, itu 3 bulan selesai. 2 bulan selesai. Karena sudah luar biasa waktu begitu selesai praktek itu sudah. Bahkan karena enjoy-nya kerja di konsultan sudah paham, pada waktu lulus langsung, Pak, saya ingin mau membantu arsigrafi. Makanya kami banyak arsitek-arsitek dari UI itu asalnya dari itu, Pak. Seperti yang disampaikan Pak Tri tadi, betul, kalau memang tidak bisa spesifik, nggak tenanan itu ya, akhirnya ya bukan kualitas yang didapat. Jadi Pak, yang perlu digarisbawahi, jadi magang itu pertama supaya berkualitas hasilnya, potensi dari kompetensi calon mahasiswa magang ini harus diketahui real ketika masuk magang itu betul-betul sudah sesuai dengan potensinya. Rekomendasinya sesuai dengan potensinya. Ngaten Pak Nindyo, matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sudah dicatat potensi kompetensi ya. Ya. Ke Mas Reza. Oke, baik, terima kasih Pak Sugiarto atas masukan dan sarannya, banyak bagus sekali ini tadi. Mungkin 3 dulu ya Pak Nin, bisa ditanggapi dulu Pak Nin. Dari Pak Miko tadi ada beberapa termasuk merekomendasikan nanti kerjasama dengan Inkindo. Nanti Inkindo juga bisa terkait dengan monitoring persiapan sebelum magang dan setelah magang. Inkindo juga tadi menyebutkan ada beberapa anggotanya itu bisa menjadi asesor terkait dengan rekomendasi sebagai tenaga ahli atau nanti industri tempat magang. Kemudian tadi Pak Tribudi juga menyarankan perlu adanya sinkronisasi terkait dengan persyaratan atau kebutuhan mahasiswa magang sesuai dengan kebutuhan industri atau perusahaan masing-masing. Dan yang terakhir tadi dari Pak Sugiarto, nanti pada saat pelaksanaan magang mahasiswa itu sudah siap untuk kerja gitu, harus dibekali sesuai dengan kebutuhan, baik nanti ditempatkan di kontraktor ataupun nanti konsultan. Mungkin itu Pak Nin bisa ditanggapi. Mas Reza, saya tanggapi sedikit ya. Mungkin ya untuk Pak Miko akan kita segera tindak lanjuti Pak Miko MOU-nya, ya nanti kami buatkan draftnya. Kemudian terkait juga tadi rasan-rasan Pak Miko terkait untuk peningkatan kompetensi teman-teman Inkindo juga. Pak Miko saya sampaikan juga, ini kami untuk program ini nanti kami akan menghasilkan juga dosen-dosen yang memiliki kompetensi terkait dengan
teknologi-teknologi terkini. Jadi kami akan mengirim juga dosen terkait dengan BIM, Pak Miko. Kami sudah punya nanti ada 5 orang yang qualified terhadap BIM. Nanti mungkin bisa dimanfaatkan itu Pak Miko, teman-teman dosen itu. Nanti untuk bisa mengimprove teman-teman, saya pikir nanti kita bisa saling kerjasama menguntungkan. Kemudian untuk Pak Tri tadi terkait syarat-syarat dan sebagainya, makanya nanti di periode berikutnya kami mohon izin untuk mengundang lagi teman-teman terkait membicarakan syarat-syarat untuk magang gitu ya. Jadi jangan sampai syarat-syarat itu hanya kami yang menentukan, tapi yang menentukan juga teman-teman industri. Jadi harapannya nanti mungkin kalau teman-teman yang sekarang mungkin sebagai pemilik perusahaan itu tidak begitu paham terkait dengan teknis, mungkin untuk workshop yang berikutnya bisa mengikutkan teman-teman direktur teknisnya atau teman-teman tenaga ahli yang paham gitu ya. Kemudian Pak Giarto, matur nuwun masukannya Pak Giarto, nanti akan kami highlight sebagai salah satu syarat, tentunya itu nanti refernya ke Pak Pras selaku Prodi, Pak Bing, itu tentunya yang nanti betul-betul paham tentang potensi kompetensi mahasiswa yang dimiliki ya. Nanti juga akan kami masukkan sebagai salah satu poin syarat untuk peserta magang gitu kira-kira. Mungkin itu Mas Reza. Baik, terima kasih Pak Nindyo atas penjelasannya. Mungkin kita ke sesi kedua mungkin ya. Jadi mungkin ada 2 lagi masukan dan saran dari Bapak Ibu sekalian. Kemudian saya juga coba di kolom chat saya coba membuatkan Google Form. Mungkin Bapak Ibu bisa mengisi Google Form yang sudah saya share di kolom chat terkait nanti termasuk tadi misalkan dari Bapak Ibu ada saran terkait persyaratan mahasiswa yang boleh mengikuti magang ini, misalkan harus menguasai program software, mungkin nanti bisa ditambahkan di kolom chat. Mungkin untuk sesi ini silakan jika ada dari Bapak Ibu yang ingin memberikan masukan ataupun saran terhadap rencana pelaksanaan magang ini. Pak Sadi, ya Pak Sadi, silakan Pak. Langsung ini, Cak. Langsung Pak Sadi. Wah, Pak Sadi. Oh, langsung. Ketemunya saya kira Maya nunggu terus yang ini. lainnya lagi. Jadi, terima kasih Mas Reza sudah memberikan waktunya. Pertama sekali saya ucapkan selamat bertemu kembali ya di tatap maya ini. Pak Nindyo ini juga sekarang sudah sehat kembali, alhamdulillah. Kemudian bos saya Pak Miko ini ya, selamat bertemu kembali. Mas Miko juga sudah lama nggak ketemu. Pak Giarto, sudah lama juga, sehat-sehat alhamdulillah. Teman-teman Inkindo, Mbak Devi, Mbak Titi, kemudian Bapak Ibu yang lain, kemudian juga saya tidak ketinggalan Bu Warek 1, Bu Dekan, Pak Kaprodi, Pak Pras, dan Pak Ping ya yang saya hormati. Mungkin ada beberapa yang saya ingin sampaikan. Yang pertama adalah bahwa sebetulnya memang ini semangat dari dunia akademik ya, yang awalnya dulu bahwa S1 itu ya membentuk akademisi gitu. Tapi dalam perjalanannya seiring dengan waktu itu pengurangan SKS ya dari 100 berapa itu menjadi 144, ini kan sebetulnya memang distorsi. Yang ini sebetulnya kalau dibaca ini sudah mengarah ke tidak hanya membentuk akademisi, jadi ini memang ke arah profesi gitu. Yaitu kalau kita mau flashback ke belakang, jadi ini semangatnya sebetulnya sudah lama sekali. Tapi alhamdulillah sekarang sudah on the track lagi gitu ya. Dan kita juga sudah merintis dulu 2011 kita kerjasama dengan PU Bina Konstruksi gitu yang udah lama. Dan ini Pak Nendo ini yang strikernya ini, alhamdulillah terima kasih sekali ini, dan karena kami juga di bagian dari kampus juga, jadi ini tentunya sangat memberi manfaat ya, baik dunia kampus juga nanti dunia profesi. Terkait dengan penyiapan daripada magang tadi, memang kita dituntut tidak hanya mahasiswa mendapatkan bekal dari
mengajar saja gitu ya, atau dari proses kuliah saja. Tapi nyun sewu ini masukan saja, mungkin monggo untuk pengelola fakultas ini perlu dipersiapkan untuk pembekalan secara spesifik, yaitu dengan kursus-kursus yang mereka minati dan tentunya nanti akan bisa digunakan untuk pemagangan. Karena tadi kalau saya dengar dari beberapa senior kami tadi mengajukan beberapa persyaratan gitu ya untuk bisa magang gitu ya. Bahkan ada yang BIM, ada yang mempunyai kompetensi kalau istilahnya Pak Yarto tadi. Nah ini memang butuh ya bekal yang cukup kalau saya kira gitu ya. Nah ini monggo nanti bisa difasilitasi dari internal fakultas itu ya. Nanti bisa bentuknya seperti apa monggo nanti diformulasikan. Nah kemudian yang kedua adalah sistem perekrutan. Jadi saya juga karena di samping saya juga di kampus juga kebetulan ada kegiatan gitu yang bisa memfasilitasi mahasiswa untuk magang ini, monggo nanti bisa kerjasama dengan Inkindo ya, yang tadi sudah disampaikan oleh Pak Miko bahwa nanti ada MOU dan sebagainya. Cuma yang perlu diperhatikan tadi adalah rekrutmennya bagaimana supaya nanti bisa merata Pak Miko. Jadi ini kan tentunya akan terjadi selektif ya di Inkindo sendiri ini ya. Menurut pengalaman saya cukup dulu pernah mengajukan untuk bisa ditempatkan seorang magang gitu ya. Tapi ya sulit untuk mendapatkan waktu itu ya. Tidak tahu mungkin sudah terserap di lapisan atas semua atau bagaimana. Nah ini kan pemikiran juga gitu ya. Dengan kriteria-kriteria tadi tentunya jangan sampai nanti magang itu hanya terserap pada perusahaan-perusahaan yang nyun sewu mungkin bonafit semua gitu ya. Tentunya di bagian menengah bahkan kelas terbang pun saya kira perlu itu ya. Sebetulnya untuk mahasiswa dengan mempunyai kemampuan administrasi atau proyek pun sebetulnya kalau secara A sampai Z itu sebetulnya sudah cukup eksis sebetulnya. Artinya kalau di perusahaan kecil ini biasanya memang pekerjaan-pekerjaannya masih campur gitu ya, kadang administrasi, kadang juga teknis. Tapi ini sebetulnya bukan hal yang merugikan bagi mahasiswa gitu ya. Seperti saya, Pak Nindyo ini dulu pengalamannya ya A sampai Z. Kadang tukang sapu Pak Nindyo ya, tapi nggak apa-apa. Pernah jadi kena doser ya. Pak Sardi, jangan diceritakan ban gembes di loh Pak Sardi. Ya itu pengalaman tuh, jadi memori ya, memori. Nah itu saya kira sangat perlu nanti kita bicarakan lebih detail, tapi yang perlu saya garis bawahi tadi adalah pembekalan kampus secara spesifik dari internal kampus, kemudian juga sistem perekrutmennya supaya nanti tidak hanya mahasiswa-mahasiswa yang mempunyai kemampuan lebih saja yang bisa magang itu ya. Nah, nanti bagaimana kan akhirnya terjadi padahal mungkin yang mempunyai kemampuan ya standar aja pengen sebetulnya magang, tapi kalau tidak terfasilitasi ini juga menurut saya ini juga perlu kita pikirkan gitu ya. Ya saya kira itu dulu Pak Nindyo, nanti mungkin bisa disambung oleh teman-teman yang lain. Sekali lagi saya ucapkan selamat bertemu kembali teman-teman lama, sohib-sohib saya gitu, udah lama sekali nggak ketemu. Alhamdulillah masih diberi sehat ya, selamat sampai hari ini. Terima kasih Pak Nindyo, monggo kita kembalikan. Oke, Pak Sardi, terima kasih. Mungkin Bapak Ibu yang lain ada yang ingin memberikan masukan atau tanggapan. Ini ada Pak Agus, Bu Titik, Pak Rizal Farid. Mungkin saya Mas Reza. Oke, Pak Agus, silakan Pak. Ya, terima kasih waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, mungkin agak singkat saja. Intinya kami sangat mendukung program magang ke perusahaan, hingga dengan harapan mahasiswa akan bisa terjun langsung di dunia kerja. Nah, di sini mungkin yang jadi pertanyaan saya,
itu mungkin apa saja yang dibutuhkan atau yang boleh untuk program magang ini. Karena mungkin tiap-tiap konsultan lain, mungkin konsultan arsitek, konsultan sipil ada, mungkin ada khusus ke keairan, ada struktur, ada jalan. Itu nanti mungkin list dari apa saja yang bisa masuk untuk program ini bisa dibuatkan. Mungkin kalau di perusahaan kami kebetulan kan ada bidang keairan dan bidang struktur. Kalau keairan jelas kita akan banyak pekerjaan yang dari pemerintah. Sehingga kalau pekerjaan DED itu mungkin pas nanti mahasiswa masuk kebetulan sudah selesai. Itu dia tidak bisa mengikuti di perencanaan di keairan. Tapi ada pekerjaan pengawasan juga keairan. Itu kalau list pekerjaan-pekerjaan yang boleh untuk program magang mungkin bisa dibuatkan listnya. Kalau di struktur kebetulan kami swasta pekerjaan yang kita terima dan kebanyakan rumah sakit dengan gedung-gedung tinggi. Nah itu mungkin nanti seperti Pak Nenjo bilang mestinya ada filter lah yang bisa masuk ke magang ke perusahaan. Misal kita butuh yang sudah bisa ngitung struktur baik sub maupun etap, itu mungkin diprioritaskan misal gitu. Tapi kalau drafter, sebenarnya banyak drafter, ngitung BOQ itu juga ilmu tersendiri. Karena waktu gambar itu mungkin di kampus juga nggak tahu, oh ini namanya apa, harus berapa, ukurannya gimana, bahannya apa, itu di dalam waktu mereka gambar itu dapat ilmu banyak di situ. BOQ kalau lulusan baru, dia belum pernah praktek, belum pernah ini juga kebingungan nanti. Apalagi banyak item yang dihitung. Itu juga ilmu tersendiri. Terus pengawasan sebenarnya pekerjaan yang biasa lah. Tapi di dalamnya juga banyak. Mahasiswa yang baru suruh ngitung progres, dia masih belum bisa. Karena yang namanya kurva S itu seperti apa, progres gimana, harus mengendalikan waktu gimana, itu di dalam pekerjaan pengawasan sebenarnya meskipun itu kecil pekerjaan, tapi di dalamnya banyak ilmu juga. Nah, ini mungkin yang jelas dari kampus bisa menentukan apa saja yang boleh, sehingga perusahaan kami nanti bisa milih, saya butuh yang ini, sehingga biar klop. Sehingga dalam pelaksanaan magang ini kita bisa mengarahkan, ya kita tidak mengandalkan 100% harus bisa kerja. Mungkin kita bisa malah mengarahkan, ngajari sedikit-sedikit. Nah, itu saya kira itu yang lebih penting, sehingga nanti dia tertanam ilmu waktu di perusahaan, sehingga waktu nanti dia lulus kerja, dia sudah bisa punya modal lah untuk bekerja. Terus masalah aturan itu mungkin nanti juga dibuat tertulis antara pihak kampus dengan perusahaan, tertulis sehingga kita tahu, biar kita tidak nyalai. Jadi apa yang dicantumkan dalam aturan kerjasama ini nanti kita bisa penuhi, sehingga program magang ini bisa berjalan dengan baik. Nah, itu intinya Pak Nindyo, Pak Reja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Agus. Tadi ada beberapa saran dan pertanyaan juga dari Pak Sardi. Mungkin bisa ditanggapi dulu ya Pak Nin dari Pak Sardi tadi terkait dengan direkomendasikan bisa bekerja sama dengan Inkindo terkait dengan MOU-nya. Kemudian terkait dengan rekrutmen mahasiswa nanti perlu kita diskusikan kembali agar nanti
mahasiswa itu bisa mengikuti program magang ini. Kemudian dari Pak Agus tadi yang pertama itu mendukung kegiatan ini. Kemudian ada pertanyaan terkait dengan kebutuhan magang. Nanti mahasiswa ini di Prodi Teknik Sipil itu arahnya mau kemana? Apakah nanti mau ke arsitek atau namanya di teknik sipil itu nanti ada beberapa konsentrasi, baik itu nanti keairan, struktur, jalan, ataupun nanti pengawasan misalkan. Kemudian nanti bisa dibuatkan list yang dibutuhkan apa saja. Kemudian ada masukan satu tadi terkait dengan peraturan secara tertulis antara perguruan tinggi dan mitra. Mungkin itu Pak Andin bisa ditanggapi terlebih dahulu. Oke, Mas Reza, mungkin untuk Pak Sardi nanti coba akan kami detailkan MOU dengan Ingindo nanti dengan Pak Miko terkait dengan tadi yang saran-saran Pak Sardi. Kemudian ini Pak Miko, Pak Sardi itu dulu teman magang saya, Pak Miko. Teman magang saya. Jadi dulu magangnya bareng Pak Sardi, makanya tadi bisa bilang ke Pak Sardi jangan diceritakan yang nuntun motor gembos itu Pak Sardi. Itu Pak Sardi nanti kita highlight Pak Sardi terkait dengan distribusi magang dan sebagainya, nanti kami akan suan ke Ingindo untuk membahas hal itu. Kemudian untuk Pak Agus prinsipnya itu sebenarnya tidak ada tidak ada restrict terkait dengan jenisnya Pak Agus. Tidak ada, karena prinsip MBKM itu tadi saya sampaikan bahwa yang 60 SKS itu mahasiswa itu boleh milih Pak Agus. Jadi boleh milih. Bahkan dia katakanlah yang pertukaran pelajar gitu saja, dia mengikuti kursus online pun boleh Pak Agus. Ya, nanti tinggal kita yang memfilter konversi SKS-nya. Gitu. Intinya gitu. Jadi monggo saja tidak ada batasan terkait dengan jenis pekerjaan. Karena di 8 jenis kegiatan MBKM bahkan ada jenis kegiatan asistensi mengajar. Yang senang jadi guru boleh bantu ngajar SMP gitu. Nanti kita akui SKS-nya. Yang senang kemanusiaan boleh jadi tim SAR gitu, boleh gitu. Jadi intinya tidak ada batasan tentang itu. Yang penting 60 SKS itu mahasiswa bisa meluaskan wawasan dengan menempuh sebagian masanya itu di luar program studi. Intinya itu. Oke, kemudian untuk aturan nanti kita bicarakan di workshop kedua Pak Agus terkait itu biar lebih detail lagi gitu. Ya, itu mungkin Mas Reza. Mungkin saya berarti untuk magang ini kan tergantung perusahaan dalam arti mengarahkan. Betul. Mungkin dia bisa sebagai drafter, satu orang Pak Ninja ya. Mungkin pas drafter kekurangan ini kita masukkan ke drafter. Nanti pas waktu BUG kurang kita ke BUG. Mungkin bahwa berarti dicampur-campur itu juga nggak apa-apa. Boleh Pak Agus, boleh. Justru nanti gini, kalau dicampur-campur gitu, nanti di akhir masa dia magang, nanti dia akan memiliki capaian pembelajaran lulusan lebih dari 1, boleh. Itu justru nanti menambah kredit mahasiswa karena CPL-nya kan jadi banyak, capaian pembelajaran lulusannya jadi banyak. Betul. Gitu. Boleh. Ya, sebaiknya dibuat form harian. Oh ya, nanti ada logernya. Itu yang paling penting. Paling penting itu. Jadi dari situ bisa kerekod dia ngerjakan apa saja gitu. Betul. Nanti ada sistem dari seperti apa gitu. Nanti ada sistem dari Kemdikbud Pak Agus untuk logernya, data logernya. Gitu. Oh ya, kita ngikuti itu. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Nindyo, Pak Agus, dan Bapak Ibu sekalian. Tadi banyak masukan dan saran terkait dengan pelaksanaan magang ini. Mungkin saya rasa sesi diskusi kita cukupkan sekian dulu. Ini sepertinya sudah 90 menit, jadi sudah kami rasa sudah cukup untuk kita diskusi. Selanjutnya nanti sekiranya dari Bapak Ibu masih ada yang ingin memberikan saran ataupun masukan, baik nanti terkait dengan regulasi mahasiswa yang boleh ikut magang, nanti bisa dimasukkan di form yang sudah kami kirim di kolom chat. Nanti ini masih kita buka, sehingga nanti pada saat Lokakarya yang pertemuan selanjutnya nanti kita sudah memiliki poin-poin yang akan kita
bahas ke depannya terkait dengan masukan dan saran dari Bapak Ibu sekalian. Baik, sekali lagi kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu mitra yang sudah meluangkan waktu untuk hadir. Di sini ada Pak Miko dan beserta tim dari Inkindo, terima kasih banyak. Kemudian Pak Giarto juga terima kasih sudah hadir. Pak Sadi, terima kasih banyak. Pak Agus, Pak Nufrizal, Bu Dekan, Bu Erna selaku Warek, Pak Budianto dari Kalaprana, terima kasih Pak Budi sudah hadir. Kemudian dari Mbak Tika juga dari Arsiveris, Pak Eka, kemudian Bapak Ibu yang lainnya. Saya rasa cukup Bapak Ibu untuk pertemuan kita pada pagi hari ini. Saya selaku pembawa acara pada pagi hari ini, apabila ada kekurangan atau salah ucapan mohon dimaafkan. Dengan kondisi saat ini kami selalu mendoakan kepada Bapak Ibu sekalian selalu diberikan kesehatan dan kelancaran dalam kegiatan karirnya. Semoga sukses selalu dan selalu sehat. Ini akhir kata dari saya. Sebelum saya tutup mungkin kita perlu dokumentasi. Mungkin Bapak Ibu mohon izin untuk on cam kameranya untuk kita dokumentasikan. Oke, baik. Saya hitung Bapak Ibu. 1, 2, 3 senyum. Oke, sekarang bebas. Oke, 1, 2, 3. Terima kasih Bapak Ibu sekalian. Akhir kata dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri dulu. Wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Pak Miko, teman-teman sehat. Sampai Pak Miko. Mas Agus ya suwe ra kepoe Mas Agus iki. Anda tangan kontrak terus Pak ya. Dan saya mau Pak Pras, Bu Erna bisa tinggal sebentar, Bu Erna, Pak Pras. Iya, bisa. Pak Nindyo bisa Izin. yang nomor teleponnya Pak Nindyo. Nanti tangan Pak Miko. Ya, kalau mau bikin Izin, anu. Ya, bagus. Makasih.